Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama aku Nurun Desa Rahmi Emba, mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang model infrastruktur jaringan yang ada pada mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu jaringan komputer? Betul banget, jaringan komputer atau bisa juga disebut networking merupakan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Oke, setelah kita tahu pengertian dari jaringan komputer, lalu apa sih infrastruktur jaringan komputer itu sendiri? Yuk kita bahas bersama. Infrastruktur jaringan komputer merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Lalu apa aja sih jenis-jenis dari infrastruktur jaringan komputer? Oke, yang pertama terdapat infrastruktur fisik. Yap, sesuai dengan namanya, fisik. Maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan seperti yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Lanjut, yang kedua yaitu jenis infrastruktur logikal. Jadi jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Contohnya yaitu komponen seperti domain name system atau DNS, directory service, dan TCP atau IP. Nah, sekarang yuk kita bahas mengenai pembagian jaringan. Jadi, jaringan sendiri dibagi berdasarkan 6 bagian. Dibagi berdasarkan apa aja ya? Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis yang meliputi PAN atau Personal Area Network, contohnya Bluetooth. Ada juga LAN atau Local Area Network, contohnya lab komputer. Ada juga MAN atau Metropolitan Area Network, contohnya jaringan pada suatu kota. Dan yang terakhir terdapat WAN atau Wide Area Network, contohnya jaringan yang telah tersebar di dunia. Yang kedua yaitu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya, meliputi internet, yaitu jenis jaringan yang paling luas jangkauannya, mampu menghubungkan satu komputer dengan berjuta komputer di seluruh dunia, dan juga ada intranet yang merupakan jaringan private untuk membagi informasi rahasia organisasi kepada orang-orang tertentu. Yang ketiga terdapat pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel yang meliputi wired network, yaitu jenis jaringan yang memanfaatkan kabel sebagai media pengiriman data, dan juga wireless network, jenis jaringan yang tidak memanfaatkan kabel sebagai media pengiriman data. Yang keempat yaitu pembagian berdasarkan cara membangunnya, yang meliputi ad hoc, yaitu suatu sistem jaringan wireless yang tidak membutuhkan sistem jaringan infrastruktur, dan juga infrastruktur yang merupakan jaringan wireless yang konfigurasinya menggunakan alat perantara. Pembagian yang kelima yaitu berdasarkan siarannya atau casting, meliputi unicast satu ke satu, broadcast satu ke semua, dan juga multicast satu ke grup. Pembagian yang terakhir yaitu berdasarkan data centernya atau sumber data, meliputi jaringan terpusat yaitu jaringan yang memiliki satu server saja, sehingga jika server tersebut rusak maka sistem tidak berfungsi, dan meliputi jaringan terdistribusi yang memiliki beberapa server di lokasi berbeda, sehingga jika salah satu server ada yang rusak maka sistem tidak ikut terganggu. Oke, setelah kalian tahu mengenai pembagian dari jaringan, ternyata jaringan juga memiliki topologi loh. Yuk kita cari tahu apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode yang memungkinkan penggunanya untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya. Jadi, pada dasarnya topologi jaringan adalah node, perangkat, dan koneksi jaringan saling berkaitan satu sama lainnya dengan logis dan teratur. Topologi jaringan komputer dibagi menjadi 5, antara lain. Yang pertama terdapat topologi bus. Topologi bus ini sangat sederhana karena menggunakan sedikit kabel. Namun jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer yang lain. Yang kedua terdapat topologi ring. Jenis topologi ini sama seperti topologi bus,
tetapi dengan ujung-ujung yang terhubung. Topologi ring tidak memiliki ujung akhir, jadi setiap not terhubung ke not lain dan tidak memiliki titik akhir. Jadi data mengalir dalam satu arah dan mengalir searah jarum jam. Kekurangan dari topologi ring ini juga hampir sama seperti topologi bus, yaitu jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang ketiga, terdapat topologi star, salah satu topologi terpopuler. Susunan jaringan dari topologi ini yaitu setiap node terhubung ke komputer pusat atau server. Jadi, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Namun, topologi ini sangat tergantung pada terminal pusat. Jadi, jika server yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang keempat yaitu topologi mesh, merupakan jenis pengaturan tata letak jaringan komputer di mana masing-masing komputer dan perangkat di jaringannya saling berhubungan satu sama lainnya secara langsung. Jadi, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju dan memungkinkan distribusi transmisi dapat dimaksimalkan, meskipun salah satu dari sambungan transmisinya menurun. Selanjutnya yang kelima yaitu topologi tree atau topologi pohon. Topologi ini didesain berdasarkan kombinasi topologi star dan bus. Topologi tree memiliki struktur jaringan bercabang dan dapat memberikan stabilitas tinggi. Server utama merupakan terminal paling aktif, mengontrol seluruh jaringan, sementara subserver bersifat pasif. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai model infrastruktur jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.